Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Shalom, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Puji nama Tuhan, saya sungguh mengucap syukur kalau kita ada sampai dengan hari ini. Semua karena kasih karunia Tuhan, amin Bapak Ibu Saudara. Seberapa Bapak Ibu yang diberkati Tuhan pagi hari ini bisa lambaikan tangan? Haleluya, puji Tuhan. Mari sebelum kita beribadah pagi hari ini, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Oh ya Bapa, sungguh besar kasih karunia-Mu buat setiap kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu buat setiap kami Tuhan. Kalau bukan karena penembusan darah-Mu Tuhan, kami tidak layak ada di tempat ini. Tapi semua karena kasih-Mu yang begitu besar buat setiap kami. Dan kami mau menaikkan pujian syukur kami bagi Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Allah yang layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita naikkan pujian. Oh besar dan ajaiblah Engkau karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Kau Raja kami, yang Maha Kuasa.
yang berada dimanapun Tuhan. Dan Engkau Allah yang ada di tempat ini. Engkau Allah yang siap memberkati kami. Dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Bersama-sama kita katakan saudara, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Oh, anak Allah, Yesus namanya. Dia yang selalu menyertai kita, ada bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Amin.
setiap kita. Dia bangkit dan memberikan hidup yang baru buat setiap kita. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk menerima berkat firman Tuhan dan menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah Allah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang
inilah pengakuan kami kepadamu Tuhan. Engkau yang patut kami kagumi. Kalau kami boleh ada sampai saat ini, kena anugerah kemurahan-Mu masih berlaku atas hidup kami. Terima kasih untuk kebaikan-kebaikan-Mu yang begitu nyata bagi kami. Dan terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai saat ini kalau kami masih boleh ada kena anugerah dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan, dan itu boleh merupakan dupa yang harum bagi Engkau. Dan saat ini Tuhan, sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di belakang salib-Mu. Biar kuasa Roh Kudus terus berkarya di tengah-tengah kami. Biar Roh Kudus sendiri yang mengambil alih acara ibadah pada pagi ini Tuhan. Engkau pakai dengan urapan yang baru, sehingga Engkau yang dipuji dibesarkan. Jadikan tanah hati kami tanah hati yang baik, sehingga setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi jatuh dalam tanah hati kami dan berbuah-buah dengan lebatnya. Berikan roh hikmat, roh pengertian yang daripada Engkau bagi kami semua Tuhan, untuk mengerti rencana-Mu, untuk mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Di hadapan kami juga tersedia perjamuan suci yang melambangkan tubuh dan darah-Mu yang Engkau korbankan bagi kami. Tuhan, ajar kami menghargai pengorbanan-Mu yang luar biasa melalui persekutuan kami dengan Engkau. Tuhan, kami boleh kembali diteguhkan imannya. Jika kami datang dengan kelemahan tubuh, Tuhan, kami boleh disembuhkan dari sakit penyakit. Yang mungkin datang dengan pergumulan yang berat, pulang dengan sukacita, karena Engkau sudah mati bagi kami. Dan Engkau sendiri rela Tuhan menyerahkan tubuh jiwa-Mu bagi kami. Ajar kami menghargai pengorbanan-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, cengkeram hati dan pikiran kami, cengkeram Tuhan, supaya setiap taburan firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tapi jatuh dalam tanah hati kami dan berbuah-buah dengan lebatnya. Urapi kami semua untuk berikan roh hikmat daripada Engkau, mengerti rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terima dan kami sambut firman-Mu. Kita yang percaya katakan amin. Shalom saudara, apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan ya, kita sudah melewati 9 bulan ya. Karena anugerah-Mu, anugerah Tuhan yang luar biasa masih Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita boleh ada pada saat ini ya. Walaupun mungkin tidak banyak yang datang, tapi kita bersyukur Tuhan itu baik bagi kita ya, karena Tuhan masih memelihara kita. Dan kita bersyukur juga Kota Semarang mungkin sudah masuk level 1, walaupun kita sudah ada di level 1, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan ketat supaya tidak terjadi penularan lagi ya saudara. Karena kalau diceritakan 2-3 bulan ke depan, biasanya di negara Asia Tenggara saat ini sedang tinggi, baik di Malaysia, di Singapura, di Filipina. Tapi Indonesia kalau mereka sudah reda, Indonesia ada ya. Tapi kita percaya kalau kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, semuanya itu akan terhindar ya, tidak akan menularkan kembali ya. Itu yang kita rindukan supaya kita bebas dalam beribadah. Dan juga mungkin saudara yang belum divaksin karena saudara merasa, wah saya ini bukan penduduk di sini ya, saya ini KTP yang lain. Saat ini di Holy Stadion dari tanggal 30 sampai tanggal 6 besok masih ada vaksin 1-2 ya, bagi semua, tidak melihat asal saudara bawa KTP, enggak selalu harus KTP Semarang. Yang belum divaksin boleh didaftar di situ, perharinya 1.500 orang ya. Jadi baik kalau vaksin untuk datang untuk vaksin kedua harus bawa vaksin yang pertama ya, bahwa saudara sudah sertifikat vaksin pertama udah divaksin yang pertama ya. Jadi boleh secara gratis saudara yang belum divaksin, kalau kita vaksin tentunya lebih nyaman ya, walaupun dengan protokol kesehatan, lalu kita semua sudah divaksin, kita beribadah dengan leluasa ya. Karena itu biarlah saudara yang belum divaksin sampai saat ini, kemarin ada beberapa, kenapa belum datang ibadah, belum divaksin Bu Tommy, ada yang memang nggak boleh, ada juga yang mungkin belum dapat ya. Karena itu saudara yang belum dapat bisa divaksin, saya kasih tahu bahwa sampai tanggal 6 di Holy Stadion itu dari GBI ya, Perwil Semarang mengumumkan kita bisa vaksin dari Dr. Susana di situ ya, dengan hanya membawa KTP, walaupun saudara orang Solo, orang Tegal, orang mana boleh ya, asal bawa KTP dan saudara belum divaksin. Kalau untuk ambil vaksin kedua
tunjukkan sertifikat vaksin pertama, saya sudah divaksin yang pertama, sekarang mau yang kedua ya. Karena itu biarlah kita semua bisa dengan leluasa bebas. Pagi ini kita akan belajar tentang Yesus jawaban kebutuhanmu ya. Kita akan belajar tentang satu tema bahwa Yesus adalah jawaban kebutuhan kita. Saya seringkali mungkin bertanya, wah piye saat ini lagi sulit-sulitnya apa betul ya. Kita membaca di dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai dengan 6. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6. Bilangan 11 ayat 4 sampai 6, saya akan membacakannya. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus telah berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Saudara, di sini kita belajar. Pembacaan ini menceritakan tentang keadaan bangsa Israel tak kala mereka menghadapi masalah di padang gurun. Ya, Tuhan atau memperhadapkan kepada bangsa Israel 3 tanah ya. Pertama, tanah di Mesir ya. Mesir itu yang melambangkan hidup selalu kekurangan. Orang yang berada di Mesir, hidupnya kekurangan. Bangsa Israel itu dijadikan budak. Segala sesuatu selalu penuh kekurangan ya. Karena sebagai seorang budak ya, makan kurang, minum kurang. Saudara, itu namanya di Mesir ya. Walaupun mereka mengatakan oh lebih enak di Mesir, padahal di sana serba kekurangan. Yang melambangkan kita kalau berada di saat ini sedang berada di Mesir, hidup kita selalu kekurangan ya, apa-apa kurang semua. Kalau padang gurun yang mengatakan pas-pasan. Jadi pada saat kita membutuhkan, seperti bangsa Israel pada saat dia butuh, aduh nggak ada makan daging, Tuhan mengirim daging ya. Pada saat nggak ada air, Tuhan bisa mengirim air melalui gunung batu ya. Selalu Tuhan menyediakan pas. Tetapi tanah Kanaan adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu, kelimpahan. 3 tanah yang Tuhan ajarkan. Tapi pada pagi ini kita akan belajar tentang Yesus menjawab kebutuhanmu. Ini menceritakan tentang keadaan bangsa Israel tak kala mereka menghadapi masalah di padang gurun. Ayat 4, bangsa ini bertanya, siapa yang akan memberi daging? Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Mungkin kita seringkali bertanya, aduh saat ini masa pandemi, masa sulit, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan menjamin kehidupan kita? Siapa yang akan membantu kita untuk mungkin membiayai kehidupan kita? Ini juga merupakan pertanyaan kadang-kadang bagi saya ya, semenjak suami saya tidak ada. Bagaimana dengan kehidupan selanjutnya? Tapi saya percaya, kalau kita berserah dan bergantung kepada Tuhan, Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Ayat 5, mereka teringat akan makanan di Mesir seperti ikan, semangka, bawang prei, bawang merah, putih, mentimun, dan lain-lain. Orang-orang Israel ingat pada saat di Mesir, walaupun mereka ditindas, ya mereka mungkin sebagai budak, hidupnya selalu penuh dengan kekurangan. Tapi mereka di sana bisa makan yang lain-lain dikatakan. Juga di dalam ayat 18 dikatakan dengan jelas di sini. Tetapi kepada bangsa ini haruslah kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging. Sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapa yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan? Tuhan akan memberi kamu daging untuk dimakan. Ya, waktu itu seringkali kita selalu bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Pada saat mungkin Tuhan izinkan kita mengalami ekonomi sulit, di saat-saat seperti ini, mulai kita, wah lebih enak gak ikut Tuhan. Lebih enak pada waktu saya gak setia beribadah kepada Tuhan. Apapun saya halalkan bisa. Tetapi ketika saya mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kok ketoknya segala sesuatu serba susah ya. Padahal Tuhan mau mengajarkan kepada kita, jawab Tuhan atas bangsa Israel. Tuhan akan berikan kamu makan daging bukan hanya sekedar saja, tetapi sampai puas. Tuhan akan memberikan kita makan daging bukan hanya sekedar saja, tetapi sampai puas. Tuhan mau memberikan itu di dalam kehidupan kita.
Seringkali kita mungkin gak ya? Itu juga satu pertanyaan yang seringkali ditanyakan kepada saya sesudah suami meninggal. Bu Tommy, Tante, bisa gak ya saya menjalani hari-hari hidup saya? Selama ini saya hanya seorang ibu dengan 2 orang anak, yang satu sudah mulai kerja walaupun agak terbelakang, tapi sudah mulai kerja karena sudah lulus SMA, tetapi yang satu lagi masih sekolah. Bisa enggak saya menyekolahkan mereka? Bisa enggak saya mengurus mereka? Karena orang yang menopang kehidupan saya, suami saya sudah tidak ada. Itu juga yang menjadi pertanyaan bagi orang-orang yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Ya saudara, seringkali dikatakan jawaban Tuhan atas mas, Tuhan akan beri kamu makan daging, bukan hanya sekedar saja tetapi sampai puas. Keraguan-raguan Musa, seringkali Musa pun sebagai seorang hamba Tuhan yang dikatakan lembut hatinya, dia ragu-ragu, apa mungkin ya. Ayat 21 dikatakan, tetapi kata Musa, bangsa ini ada bersama aku, ini berjumlah 600.000 orang, berjalan kaki, namun engkau berfirman, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya. Musa sendiri ragu-ragu, apa mungkin Tuhan, berapa banyak sapi yang harus disembelih, berapa banyak keledai atau binatang kambing atau domba yang harus disembelih untuk memberi mereka makan daging. Sebulan 600.000 dikatakan orang. Saudara, seringkali ya kita pun menghadapi hal seperti itu. Apa mungkin bisa enggak ya saya melanjutkan hidup? Bisa enggak ya untuk meneruskan hidup sesudah orang yang biasa kita andalkan itu ada di tengah-tengah kita? Ya, saya selalu berkata memang enggak bisa. Kalau kita mengandalkan diri kita enggak bisa. Tapi dikala kita mengandalkan Tuhan, menangis di bawah kaki Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kita mungkin baru berkata, kita melihat bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan itu sangat nyata di dalam kehidupan kita. Keraguan-raguan Musa berkata, apa mungkin ya, terlalu banyak domba dan kambing atau persediaan, hanya sedikit tidak cukup untuk mereka. Tidak cukup untuk mereka. Ayat 23 mengatakan, tetapi Tuhan menjawab Musa, masakan kuasa Tuhan akan kurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firmanku terjadi kepadamu atau tidak. Ya seringkali manusiawi ya meragukan itu. Ya sampai saat ini saya mau cari kerjaan, tidak bisa. Tapi kalau saya lihat orang-orang yang ditinggal Tuhan, ketika mereka masih muda-muda, ketika mereka setia beribadah kepada Tuhan, saya melihat anak cucu orang benar, itu firman Tuhan mengatakan tidak pernah akan ditinggalkan dan dibiarkan Tuhan meminta-minta. Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Dulu ada seorang ibu yang kalau saya lihat dia itu betul-betul gak pernah pergi-pergi ya ke mall, ya gak pernah, kemana gak pernah, kecuali sama suaminya. Kalau gak orang tuanya sama suaminya. Dan saya berpikir pada saat itu melihat dia, wah Tuhan, orang ini kok begitu bergantung kepada suami, begitu bergantung kepada orang tua pada saat orang tuanya meninggal suaminya. Jadi dia selalu pergi tuh sama suaminya. Kalau suami gak ajak, sampai saya pernah tanya, pernah gak kamu pergi ke mall? Gak pernah Tante. Hah? Gak pernah? Iya, kalau suami saya gak ajak, gak pernah. Kalau suami saya ajak, ya baru saya pergi. Dan gak pernah pergi-pergi. Tapi saya berpikir waktu itu, Tuhan, kalau seandainya suaminya dipanggil pulang, bagaimana hidup orang ini? Ya, bagaimana dengan 3 orang anaknya? Saya batin dalam hati saudara. Tuhan berkata, aku yang akan memelihara dia. Saya kaget saudara. Aku yang akan memelihara kehidupannya. Secara manusia, mungkin manusia saya ya berpikir, orang ini gak pernah kemana-mana. Memang dia kerja, pulang kerja ya pulang ke rumah sebagai ibu rumah tangga, tidak macam-macam. Tapi begitu suaminya gak ada, dia berkata, suami saya lagi sakit, lagi ambil S2, lagi sakit. Dan saat itu saya berkata, kamu pulang bawa suamimu ke dokter ya. Ternyata baru sampai pintu, waktu itu mau Natal juga, pintu rumah saya dapat bel, disuruh pulang, suaminya pingsan dan dibawa tetangganya ke rumah sakit. Waduh, saya bilang kamu ke rumah sakit. Lalu saya dengan suami saya almarhum pergi ke rumah sakit. Dan suaminya di situ masih bisa bilang, Om, doakan saya Om. Hanya dalam tempo beberapa jam langsung gak ada saudara, karena katanya jantung ya.
Orang kalau meninggal dadaan pasti jantung. Dan saya berpikir, aduh sakit ya. Tapi ternyata berpuluh-puluh tahun saya lihat Tuhan pelihara dan anaknya tiga-tiganya jadi orang. Bukannya dia bukan orang ya, istilahnya kuliahnya selesai, nikah dengan baik-baik, udah punya cucu, juga dapat keluar istri atau suami yang baik-baik, mereka dapat pekerjaan. Secara manusia mungkin kita berpikir apa mungkin ya. Tuhan mengatakan, masakan kuasaku kurang untuk memberi makan mereka. Itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin saat-saat di pandemi seperti ini, pekerjaan susah, ya, jualan juga sulit, ekonomi sulit. Apa mungkin ya saya bisa melanjutkan hidup ini? Bisa kalau kita bergantung kepada Tuhan. Yesus adalah jawaban kebutuhanmu. Yesus jawaban untuk kebutuhan kita. Dikala kita datang dan menangis di bawah kaki Tuhan, kita melihat pertolongan yang nyata bagi kita. Dikatakan dengan jelas di sini, Tuhan meyakinkan Musa, masakan kuasa Allah tidak mampu untuk melakukannya. Saudara, kalau kita melihat cerita tentang di dalam 2 Raja-Raja pasal 4, minyak seorang janda dan Nabi Elisa. Dikatakan ada seorang janda hamba Tuhan. Dia janda hamba Tuhan. Saat itu ditagih penagih hutang. Dan kalau dia tidak bisa membayar, anak-anaknya akan diambil, dijadikan budak. Tentu kalau dia hidup dalam kekurangan, bukan hidup mewah saudara, bukan hidupnya enak-enak, ya mungkin biasa hidup royal, polos, tidak dikatakan. Tetapi dia datang kepada hambanya Nabi Elisa. Nabi Elisa dikatakan sini dilambangkan sebagai Allah. Dia datang meminta pertolongan. Karena kalau dia tidak bisa membayar hutangnya, anaknya akan dijadikan budak, anaknya akan diambil. Mungkin saat ini kita sedang mengalami hal yang sulit seperti itu. Kita berpikir bagaimana mungkin ya, aku kalau tidak bisa membayar rumahku disita, segala sesuatu enggak ada. Nabi Elisa hanya berkata, apa yang ada padamu? Dia tidak nuduh, kamu pinjam ke sini, tidak. Apa yang ada padamu? Hanya sedikit minyak di dalam buli-buli. Kamu kunci pintu, tutup semua pintu, pinjam ya semuanya, barang-barang kayak gentong, mungkin apa, untuk minyak itu nggak pernah berhenti mengalir. Sampai dikatakan masih ada lagi nggak, pinjam ke tetangga-tetangga tempat untuk menampung minyak itu. Dan ternyata sesudah dikatakan tidak ada lagi. Lalu minyak itu berhenti dan dia datang lagi kepada hamba Tuhan ini, jual semua minyaknya, bayar hutangmu dan kamu hidup dari sisanya. Saudara, seringkali Tuhan memakai tidak jauh-jauh dari apa yang kita miliki. Seringkali kita merasa, aduh ya Tuhan, bagaimana untuk bayar hutang, untuk bayar kos, untuk bayar listrik, untuk bayar sesuatu. Tuhan sanggup saudara. Cara Tuhan bukan cara kita. Pikiran kita bukan pikiran Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Sejauh pikiran Tuhan dengan pikiran kita, Tuhan selalu menyediakan tepat pada waktunya. Itu yang saya alami pada saat saya membutuhkannya. Pada waktu saya masih baru menikah, istilahnya waktu itu suami saya baru selesai sekolah dan saya bertanya, kita akan tinggal di mana? Orang tentu kalau mau nikah sudah menentukan masa depannya, tinggalnya di sini, ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, pasti saya bertanya, nanti kalau kita menikah mau tinggal di mana ya? Ya terserah Tuhan. Suami saya berkata, ya saudara, secara masih seperti Tuhan memanggil Abram keluar dari negerinya. Kalau kita mengikuti apa kata Tuhan dan berserah kepada Tuhan, Tuhan selalu menjawab kebutuhan kita. Dikala kita membutuhkan, Tuhan menyediakan pas, ya, seperti kita berada di padang gurun, pas. Saat kita butuh, pas ada. Walaupun orang dulu berkata, memang saya pernah punya teman seorang majelis, dia berkata, walaupun punya uang banyak, tetapi kalau tidak bisa membeli percuma, ya. Seperti kemarin pada saat pandemi, banyak orang berkata, "Duh, kamu punya kenalan hamba Tuhan, punya kenalan dokter enggak? Rumah sakit semua menolak. Aku mau bayar berapapun aku mau bayar, uang itu tidak bisa digunakan untuk membeli sel atau supaya dia bisa dirawat, karena full penuh ya, sampai di depan-depan ditanduk." Saudara, uang tidak bisa, tapi kalau kita berserah kepada Tuhan, pada saat kita membutuhkan Tuhan sediakan. Pada saat kita mungkin pingin, Tuhan adakan.
bersyukur kepada Tuhan, saudara, di dalam Matius 14 ayat 13 sampai 21, di mana Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 2 ketul roti dan 2 ekor ikan kecil dan sisanya 12 bakul penuh. Tuhan tidak pernah memakai dengan perkara-perkara yang besar. Apa yang ada pada kita. Pada waktu itu Tuhan berkata, beri mereka makan kepada murid-muridnya. Aduh, sudah malam begini, beri makanan di mana? Kalau sekarang mungkin restoran mana yang bisa menyediakan begitu banyak? Di sini hanya ada 5 ketul roti dan 2 ekor ikan kecil-kecil. Tetapi Yesus berkata di sini, pada saat dia mengucap syukur, berdoa kepada Tuhan, ternyata bisa memberi makan 5 orang laki-laki saja, belum perempuan dan anak-anak. Sisanya 12 bakul. Bagi Tuhan tidak sulit untuk memberkati kita, karena itu Yesus adalah jawaban kehidupan kita. Juga Yohanes 21 ayat 1 dan 11, perkawinan di Kana, di mana saat itu yang memiliki tempat pernikahannya kehabisan air anggur. Lalu ibu Yesus berkata kepadanya, orang ini kehabisan air anggur. Apa urusannya dengan aku? Tetapi dia berkata, apa yang diperintahkannya, lakukanlah. Air itu pada saat sudah disedok, dia merasa anggur dan dia berkata, anggur yang ini masih lebih enak dari yang pertama. Saudara, kalau kita melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan sanggup memberkati kita. Berkat Tuhan itu luar biasa. Ya, kadang-kadang kita mungkin nggak berpikir, nggak bisa nyampe ke pikiran kita, tapi Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Bagaimana caranya untuk menerima jawaban dari Allah? Tuhan adalah jawaban hidup kita. Bagaimana caranya? Ayat 18 berkata, hidup dalam kekudusan. Dikatakan dengan jelas, tetapi kepada bangsa ini harus kau katakan, kuduskanlah dirimu untuk besok, maka kamu akan makan daging, sebab kamu telah menangis di hadapan Tuhan dengan berkata, siapa yang akan memberi kami makan daging? Begitu baik keadaan kita di Mesir, bukan Tuhan akan memberi kamu makan daging untuk dimakan. Jadi kita harus hidup kudus yang pertama. Kuduskanlah kamu sebab aku kudus. Kadang-kadang kalau kita memiliki sesuatu sangkutan, hidup gak benar, pasti Tuhan tidak bisa memberkati kita. Karena kita gak hidup kudus. Ya, kalau kita hidup kudus, berkat Tuhan itu ada. Itu yang sering kali saya rasakan. Ya, pada saat saya merasakan, wah ini itu, saya harus introspeksi diri, kenapa hal ini seperti ini terjadi. Lalu saya bisa melihat, kalau kita hidup kudus di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan kudus. Kalau kita hidup kudus, maka berkat-berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita. Kalau hidup kita nggak kudus, ya hidup seenaknya, semaunya, pasti itu berkat Tuhan itu nggak bisa mengalir. Jadi kalau saudara mulai merasa sesuatu, kalau saudara sudah merasa hidup benar, melakukan perintah firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, mulai nggak diberkati, mulai introspeksi diri, ya pasti ada sesuatu. Tapi kalau kita sudah hidup benar, tinggal tunggu waktunya. Pasti Tuhan memberkati hidup kita. Dikatakan dengan jelas Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi Ibrani 12 ayat 14 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau kita ingin melihat berkat-berkat Tuhan tercurah atas hidup kita, kita harus belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Ya, jangan hidup seenaknya, menurut kata hati kita, berbuat kata hati kita, ya. Kita belajar untuk hidup kudus. Kalau kita hidup kudus, maka Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kita. Tanpa kekudusan, kita tidak berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak berkenan, bagaimana mungkin Allah akan memberkati kita? Kalau kita dikenan Tuhan,
maka di sanalah Tuhan memerintahkan berkat itu datang di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana caranya untuk dapat menerima jawaban dari Allah? Yang pertama, hidup dalam kekudusan. Yang kedua, Yakobus 1 ayat 6 dan 8, minta dengan iman dan jangan bimbang atau ragu. Yakobus 1 ayat 6 dan 8, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi untuk kita bisa menerima jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita, pertama kita harus hidup kudus. Yang kedua, minta dengan iman, jangan bimbang atau ragu. Ya, seringkali kita berdoa, Tuhan saya gini, tetapi udahnya dipikirin lagi, apa benar ya Tuhan dengar? Apa benar ya Tuhan mau melakukannya dalam hidup saya? Oh, itu namanya bimbang. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, jangan dipikirin lagi. Kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan bertindak ya di dalam kehidupan kita, maka kita akan melihat pertolongan terjadi di dalam hidup kita. Tapi seringkali kita nggak seperti itu, saudara. Kita seringkali ragu, apa mungkin ya? Kita udah, Tuhan saya serahkan ini sini penyakit saya, tapi benar-benar dirasain kok masih pusing ya. Nah itu namanya bimbang, saudara ya. Kita ragu-ragu seperti gelombang laut, nggak ada. Percuma kalau kita meminta, tetapi kita sendiri meragukan dan tidak percaya sungguh kepada Tuhan. Ya, kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup. Markus 11 ayat 24 dikatakan, yakin bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi dikatakan dengan jelas, yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Yakin, ya, percaya bahwa Tuhan, dikatakan apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Kalau kita percaya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan itu di dalam kehidupan kita. Pernah saya ceritakan satu ilustrasi di mana dikatakan, itu betul-betul satu kesaksian. Ada satu namanya asrama yatim piatu di India. Dan dia berkata di dalam asrama itu menghadap gunung, saudara. Dia sehingga tidak leluasa kalau melihat matahari terbit. Sehingga dia berkata, waktu itu susternya akan pergi ke New Delhi. Dia ini ada di pinggiran kota ya. Dia berkata, suster tolong doakan supaya Tuhan memindahkan gunung ini. Ya, minta dengan yakin supaya Tuhan memindahkan gunung itu. Ya, suster pikir seringkali kita percaya, yakin, tapi kita sendiri, masa iya gunung dipindahke ya. Tetapi anak-anak yatim piatu itu percaya, dia berdoa dan dia percaya bahwa Tuhan mendengar doanya dia. Lalu apa yang terjadi? 1 minggu susternya itu ikut seminar di kota Delhi, dia pulang ya. Dijemput oleh anak-anak ini di stasiun, lalu dia ditutup, pada waktu mau masuk dia tutup matanya, dibuka. Suster tutup matanya, lihat sesuatu. Suster ini kaget, saudara. Ternyata gunung atau bukit yang menghalangi pemandangan jendela daripada rumah yatim piatu itu sudah tidak ada. Dia berkata, suster kami terus berdoa dan Tuhan mendengar. Suster ini imannya baru bangkit. Seringkali kita percaya tapi kita kurang yakin ya. Dan apa yang terjadi? Terjadi longsor di lautan atau di sungai dan bukit itu harus dipapras ya, sehingga dipindahkan untuk menutupi sungai itu, dibuang ke sungai ya. Dan itu terjadi. Dan suster itu imannya mulai bertambah, betul ya. Doa orang benar besar kuasanya. Doa anak-anak itu imannya luar biasa sehingga dia bisa memindahkan bukit atau gunung yang disebutnya itu, menutupi jendela itu menjadi matahari bisa leluasa keluar masuk, tidak terhalang lagi. Saudara, seringkali kita meminta kepada Tuhan, tapi kita mulai meragukan, iya Tuhan, saya berdoa untuk jodoh anak saya, untuk segala sesuatu, mungkin pekerjaan saya, tetapi apa mungkin? Bisa enggak ya? Mungkin kita seringkali berpikir seperti itu. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, saudara, saya kasih kesaksian benar-benar yang terjadi oleh orang tua saya. Saya memiliki keluarga besar, 12 ya, 6 laki-laki dan 6 perempuan.
Suami saya 11 bersaudara, keluarga besar ya saudara, tapi anak-anaknya cuma punya anak 1, 2, paling banyak 2, 3 ya saudara. Itu juga cuma 2 orang. Dan secara manusia zaman dulu belum ada KB. Jadi kalau orang dulu ya mama saya itu kalau hamil dia punya anak pertama laki-laki, terus perempuan 3 orang. Begitu perempuan dia berdoa lagi ya. Dia berdoa, Tuhan tolong jangan perempuan, kalau bisa anak ini laki-laki. Yang dengar itu, karena rumah itu waktu itu kami tinggal di ruko. Yang dengar itu tetangga kami yang suka betulin jam tangan ya. Dia dengar, wah nanti ibu ini ya, Bu Limbangnya pasti anaknya lanang. Kok dia bisa percaya seperti itu saudara? Padahal dia orang bukan seagama dengan kami. Karena kalau doa ibu saya selalu mengeluarkan suara, pasti anaknya nanti lanang. Karena dia selalu berdoa, Tuhan berikan dia seorang, kan nggak sekarang USG bisa keto anaknya lanang apa wedo. Dulu kan enggak saudara. Lalu benar keluar segitu. Terus 2 orang punya 2 orang laki-laki, terus mama saya hamil lagi ya. Selalu saudara. Ternyata dia doa lagi, dapat lagi perempuan saudara. Sampai jadi memang doanya itu bukan orang yang bersaksi, itu bukan yang kasih kesaksian saya, bukan orang Kristen, tapi tetangganya. Saya panggil dia Bang Soin ya, namanya yang suka perbaiki. Wah mamamu tuh kalau doa mesti doa ini, pasti biar tidak ada USG, pasti anaknya nanti metunya lanang atau metunya wedo. Kalau dia berdoa minta, ternyata bisa saudara. Enggak seperti saat-saat seperti ini, benar-benar luar biasa. Karena iman, dia memiliki iman, Tuhan hanya Engkau yang sanggup, Engkau yang bisa, dan saya yakin. Dan memang benar saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan dengan yakin, secara sederhana, Tuhan itu pasti mengabulkan permohonan doa-doa kita. Asal jangan bimbang. Yakin bahwa Tuhan sanggup melakukannya di dalam kehidupan kita. Itu terjadi. Tapi seringkali kita tidak bisa melihat karena kita bimbang. Kita meragukan Tuhan. Apa mungkin? Apa betul Tuhan sanggup? Apa betul sungguh Tuhan bisa? Kalau kita yakin dan percaya, itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, percaya akan firman Tuhan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara, jadi yang pertama kita harus hidup dalam kekudusan. Untuk kita menghampiri Allah, hidup kita harus kudus, harus benar. Ya, tidak bisa hidup kita penuh dengan kekotoran, kita menghampiri Allah, mungkin kita masih berbuat sesuatu ya tidak layak di hadapan Tuhan, kita datang dengan seenaknya. Jangan harap doa kita didengar Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengakui, memohon pengampunan dari Tuhan, kita datang lalu kita minta dengan iman, yakin bahwa doa kita didengar oleh Tuhan dan percaya akan firman Allah, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin saat ini saudara berpikir, waduh ya, di tengah-tengah pandemi usaha susah, apa mungkin saya masih bisa dikerjakan saja, dikaryakan saja, bersyukur. Saudara, kalau saudara yakin, bagi Tuhan itu gak mustahil. Tuhan sanggup. Saudara mau buka usaha, Tuhan saya mau buka usaha ini, tolong Tuhan. Saya sudah melakukan perintah firman Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki untuk saya hidup benar. Saya ingin Tuhan campur tangan dalam usaha saya. Maka saudara akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Karena itu mintalah sesuatu yang luar biasa dari Allah. Jangan yang biasa-biasa. Karena Allah mengabulkan permohonan kita sesuai dengan yang kita imani. Allah mampu memberikan sesuai dengan kita imani. Iman kita seberapa? Ya seringkali kita ya percaya. Yakin gak? Ya ya. Kita percaya tapi kita berkata beriman iman tapi kurang yakin. Apa mungkin kita bisa menerima? Apa pasti Tuhan tolong? Apa pasti Tuhan berikan kepada saya? Saudara, kita belajar mau hidup kudus, minta dengan iman, jangan bimbang, dan percaya akan firman Tuhan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dia tahu solusi untukmu di saat engkau tidak tahu. Dia sanggup memberikan solusi yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia sanggup memberikan jalan keluar bagi kita. Asal kita berkata, Tuhan,
Saya percaya Engkau sanggup dan Engkau mampu melakukan itu. Karena Tuhan jawaban kebutuhan kita. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita saat ini, di mana kita memulai memasuki bulan yang baru, ya, bulan yang ke-10, dan kita berkata, Tuhan, Engkau lah jawaban kebutuhanku. Apa yang sedang saudara pergumuli saat ini, untuk sakit penyakitmu, bagi Tuhan tidak sulit untuk menyembuhkanmu. Karena Tuhan bisa menyembuhkan orang yang menderita lelehan darah 12 tahun. Mungkin saudara berpikir, bagaimana saya bisa membayar utang? Tadi kita sudah belajar. Hanya melalui apa yang Tuhan sediakan, yang kita miliki, dia bisa membayar hutang-hutangnya. Tuhan sanggup. Apa yang menjadi pergumulanmu? Saya tidak mengerti, tapi Tuhan tahu. Mungkin kalau saudara berharap kepada saudara, kepada manusia, saudara kecewa. Tapi pada saat engkau berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mengecewakanmu. Asal kita yakin dan percaya bahwa Tuhan mampu dan sanggup melakukan itu di dalam kehidupan kita. Amin. Biarlah renungan firman Tuhan ini boleh menjadi pegangan bagi kita dikala kita membutuhkan sesuatu. Saya undang pemain musik. Kita persiapkan hidup kita, kita persiapkan hati kita. Kita nyanyikan satu, pertolonganku begitu ajaib. Engkau Allah yang selalu mengerti. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik. Kita berdiri bersama, saudara, kita renungkan kehidupan kita saat ini. Oh Yesus, Engkau baik, sangat baik. Amin. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Kudus yang kerjakan. Amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Haleluya, kita nyanyikan ini saudara sambil kita merasakan hatiku tenang saat berada di dekatmu. Mungkin saat ini saudara sedang menghadapi pergumulan dan saudara tidak bisa tenang. Bagaimana dengan masa depanku? Bagaimana dengan pekerjaanku? Bagaimana dengan usahaku? Bagaimana dengan masa depan anak-anakku? Saudara akan merasa tenang jika saudara berada dekat Tuhan. Karena Dia adalah jawaban bagi kehidupan kita. Amin. Pertolonganmu begitu ajaib. Mungkin saudara bertanya, kenapa penyakit saya tidak sembuh-sembuh? Dari mana pertolonganku? Pertolongan kita hanya dari Tuhan. Dia yang sanggup menyatakan kuasa-Nya di dalam kehidupan kita.
pertolonganku begitu ajaib. Saya undang para pelayan Tuhan, pelayan perjamuan suci untuk maju ke depan. Begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Lihat aku sanggup lagi, begitu tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib. Amin. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Rasakan kasih-Mu, Tuhan. Kini mataku, Mataku tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau begitu baik. Engkaulah jawaban kebutuhan kami. Saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara, biar kuasa Roh Kudus terus berkarya mengingatkan kami bahwa Engkau adalah jawaban untuk setiap kebutuhan kami. Mungkin kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan sakit penyakit, kami datang dengan patah hati Tuhan. Karena begitu beban, kami merasa begitu berat. Tapi kami percaya jika kami mau datang kepadamu, Engkau sanggup menolong kami. Tidak ada perkara yang sulit bagi Engkau Tuhan. Engkau nyatakan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan saat ini di hadapan kami tersedia anggur dan roti yang melambang tubuh dan darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. Jika Engkau rela mengorbankan tubuh-Mu bagi kami, terlebih Tuhan untuk memberikan jawaban itu sangat mudah bagi Engkau. Untuk menolong kami itu sangat mudah bagi Engkau. Ajar kami menghargai pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. Karena itu Engkau sucikan anggur dan roti ini yang akan kami minum sebentar. Engkau layakan kami Tuhan. Engkau kuduskan kami, sehingga pada saat kami makan, bahwa kami kembali diteguhkan imannya. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang sedang mengalami pergumulan boleh berulang dengan sukacita. Karena Engkau memberikan jalan keluar bagi kami. Kami serahkan juga para pelayan perjamuan suci. Kuduskan dan layakan mereka untuk membagikan perjamuan kudus ini kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau urapi dan pakai mereka Tuhan, sehingga kami semua boleh berlayak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau terima perjamuan ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya katakan amin. Kita akan nyanyi pada satu bukit.
kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Di tangan kami ada anggur dan roti yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami makan dan minum perjamuan suci, Engkau mengampuni kami. Tuhan, sebentar jika kami makan merupakan satu persekutuan dengan Engkau. Yang lemah imannya kembali boleh dikuatkan, yang susah boleh dihiburkan, yang mungkin saat ini mulai ragu-ragu akan Engkau kembali diteguhkan imannya. Karena itu Engkau tolong kami, ampuni segala dosa dan salah kami. Layakkan kami untuk makan dan minum perjamuan-Mu Tuhan, yang dimana Engkau sudah mati bagi kami. Jika Engkau rela menyerahkan seluruh hidup-Mu bagi kami, terlebih Tuhan untuk pergumulan kami itu kecil di hadapan Engkau. Engkau melihat seberapa banyak kami yang datang saat ini. Engkau tahu keberadaan kami satu persatu. Mungkin kami datang dengan beban-beban yang berat, kami datang dengan pergumulan, kami datang dengan masalah. Melalui persekutuan tubuh dan darah Kristus, kami pulang dengan sukacita dan pengharapan baru bahwa kami tidak sendirian lagi, karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan makan dan minum perjamuan suci. Engkau melayakkan kami semua Tuhan, sehingga kami boleh berlayak, sehingga bukan kutuk yang kami terima, tapi berkat-berkat yang Engkau janjikan Tuhan tercurah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan ini ke dalam tangan-Mu. Saudara, angkat roti dengan tangan kanan dan kita membaca, dengar pembacaan firman Tuhan, dan kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya? Amin. Kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita angkat anggur dengan tangan kanan ke atas, lalu kita dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya, kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ucapkanlah syukur kepada Tuhan atas pengorbanannya. Oh haleluya Yesus, haleluya. Oh haleluya. Sebab Tuhan baik. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Roh Kudus.
Haleluya. Engkau Allah yang baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Amin Tuhan. Luar Kami biasa. sungguh bersyukur memiliki Allah yang baik dalam kehidupan kami. Amin Tuhan, Engkau luar Di setiap biasa. langkah-langkah kehidupan Terima kasih, kami, Tuhan, Tuhan, terima kasih, Engkau Roh Kudus. tetap Terima baik kasih, bagi kami. Bapa. Terima Sekalipun kami tidak baik bagi Tuhan. kasih. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin, amin. Kami puji, kami sembah, kami Amin, tinggikan amin, nama-Mu Tuhan di amin, saat Tuhan. pagi hari ini. Kami bersyukur buat segala kasih karunia Amin, Tuhan yang amin, Tuhan terus amin, limpahkan di dalam amin, kehidupan Tuhan. ini. Terima kasih. Dari minggu yang lalu Tuhan menolong kami Amin. sampai kami datang kembali ke rumah Benar, di tempat Tuhan. ini Tuhan, Anugerah-Mu memuji, yang luar memuliakan, biasa, Tuhan. meninggikan nama Terima Tuhan. kasih. Bahkan kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Terima Tuhan. kasih Tuhan buat ibadah kami yang Tuhan lawat dari awal pertengahan. Amin. Dan sebentar akan kami akhiri Tuhan. Terima Benar, kasih. Tuhan. Doa kami, kerinduan kami. Amin. Biarlah ibadah kami pada hari ini ibadah yang memuliakan nama Tuhan. Benar. Ibadah yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Benar, Tuhan. Tuhan. Terima Kami kasih rindu, Bapa. Tuhan. Terima kasih. Tolong, Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman yang kami dengarkan pada saat Amin, amin. pagi hari ini Tuhan. Kiranya firman yang kami dengarkan menjadi rema di dalam kehidupan Amin, kami. amin, Tuhan. Firman itu meneguhkan iman kami. Firman itu membawa kami kepada pengenalan Tuhan Amin, lebih lagi amin, Bapa. Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus yang terus menyingkapkan Terima bagi kami kasih, semua Yesus. firman yang kami dengarkan Amin, hari ini. amin, Tuhan. Dan kami lakukan itu di dalam menjalani kehidupan kami di Benar, hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan Terima firman kasih, bagi kami. Tuhan menolong dia. Tuhan, Tuhan. Dimanapun Ibu Gembala berada, doa kami biarlah kiranya penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ada bersama dengan dia. Kemanapun dia melangkah pergi, tangan Tuhan yang kuat menopang dia, memberikan dia kemampuan dalam menjalani kehidupan ini. Apapun yang digumuli, apapun yang dirindui Tuhan dalam Terima kasih. kehidupan ini, Tuhanlah yang menolong dan Benar. Tuhanlah memberkati kehidupannya. Benar, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kami berdoa pada saat ini Tuhan seluruh umat-Mu yang hadir beribadah Benar, bersama dengan Engkau kami lawat Tuhan. mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan mereka hadir di tempat ini. Amin. Doa kami Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Benar. Dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam amin, usaha mereka. amin. Tuhan yang Tuhan memberkati, berkati seluruh Tuhan yang jemaat menolong Tuhan. mereka. Buat Jadikan mereka mereka sukses dan umat-umat yang tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tetap mengiring Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin, Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan sampai akhir hidup mereka Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan. Bapa yang baik, apapun yang menjadi pergumulan daripada seluruh umat-Mu Tuhan, kami Benar, berdoa. Tuhan. Di saat mereka datang berseru-seru kepada Engkau Amin. Tuhan, Engkaulah Allah sumber pertolongan bagi mereka, Benar, Yesus. sumber jawaban bagi mereka Amin, Tuhan. amin. Yang muda, yang tua, anak-anak semua Benar, ditolong Engkau oleh Tuhan. memberkati kami, Tuhan. Bahkan ketika mereka dalam menghadapi situasi yang sulit, Amin. biarlah Tuhan yang menolong kehidupan mereka. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba yang melayani pada saat ini Tuhan. Kiranya kasih anugerah Tuhan ada bersama dengan mereka. Amin. Kuasa-Mu ada bersama dengan mereka, urapan-Mu ada bersama dengan mereka Tuhan. Tuhan menyadarkan mereka bahwa mereka adalah kasih, hamba-hamba Tuhan. Amin. Sehingga semua menjaga kekudusan, menjaga hati, menjaga pikiran. Amin. Dan semua kehidupan mereka dipersembahkan untuk hormat dan Benar, kemuliaan Yesus. nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur untuk perjamuan kudus yang telah kami terima Benar, pada saat ini Tuhan. pengorbanan-Mu bagi kami. Sungguh Kembali luar kami biasa Tuhan. kasih-Mu Tuhan. Kami Amin, diingatkan kembali begitu besar pengorbanan-Mu bagi dunia ini, bagi hidup kami kasih, Tuhan. Tuhan. Engkau Terima kasih. korbankan diri-Mu oleh karena kasih-Mu, Benar. oleh karena cinta-Mu bagi kami Tuhan. Amin. Terima kasih dengan perjamuan kudus ini Tuhan. Iman kami, pengetahuan kami, pengalaman Amin, kami semakin amin. bertambah di hadapan Tuhan. Terima kasih. Kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa buat gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Benar. Engkau memberkati, Engkau menolong Benar, Tuhan Engkau Yesus. tolong Tuhan seluruh Apapun yang direncanakan, apapun yang Amin. diprogramkan oleh Ibu Gembala tentang gereja ini Tuhan. Mari Bapak, setiap program itu Tuhan Engkau nyatakan, Engkau hadir Tuhan. Dan itu memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur kami ada di awal tahun ini, di awal Oktober ini Tuhan. Semua oleh karena kemurahan Amin, Tuhan. amin. Kalau menjelang kami akan mengakhiri tahun 2021 ini Tuhan. Kami tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih, Kami Tuhan. tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Pertolongan-Mu terus senantiasa kami harapkan Tuhan Yesus. Terima Mampukan kami, kuatkan kami untuk menjalani tahun 2021 ini. Apapun yang kami gumuli tahun 2001 ini Tuhan, Benar. kami serahkan dalam tangan Tuhan. percaya, Tuhan, Kami rindu Engkau Tuhan, berkarya. kuasa-Mu terus menolong kami. Amin. Demikian juga Natal-Natal yang akan dilakukan Tuhan. Amin. Tuhan yang menolong. Jika pun sudah ada panitia dibentuk Tuhan, Engkau lah mengurapi mereka semua. Amin. Sehingga program Natal nanti berjalan dengan baik. Terima kasih. Segala kebutuhan Natal, karena ada Natal, kami serahkan dalam tangan Terima Tuhan. kasih, Terima Yesus. kasih. Terima Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Amin, amin. Kami serahkan dalam tangan Tuhan pemerintahan yang ada, dari presiden, wakil presiden,
para menteri dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada Tuhan. Mereka, Mari Bapak yang kamu berkati, pulihkan bangsa kami, tolong bangsa kami Tuhan. Kami berkati bangsa Indonesia dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Demikian juga kota Semarang kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong kota kami Semarang. Kami berkati kota Semarang dalam nama Yesus Tuhan. Bila kota Semarang dilawat oleh Tuhan, dijamu oleh Tuhan, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk pertumbuhan jiwa di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk datang memuji Tuhan di tempat ini. Kalau ada jemaat yang sudah mulai layu, mulai undur, mulai kering, Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus yang menjamah hati mereka, Allah Roh Kudus yang menjamah pikiran mereka, sehingga mereka datang kembali ke tempat ini untuk bersekutu bersama-sama dengan kami, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidup kami 1 minggu ke depan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami gumuli, apapun yang kami perlukan Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menolong kami. Inilah ucapan syukur kami dan doa kami kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami terus membawa Bapak Suyatno yang masih sakit. Kami juga membawa Ibu Lili, Bapak Pranadi Tuhan. Kami juga membawa Bapak Budiono Hadi Pranoto. Kami membawa Ibu Nuni Tuhan, Ibu Kanti Atmojo dan orang anak-anakmu yang lain yang sudah lanjut usianya. Engkau lawat mereka satu persatu. Berikan jamahan-Mu nyata bagi mereka, supaya mereka merasa sukacita di tengah-tengah keadaan seperti ini. Mereka masih tetap setia beribadah kepada-Mu walaupun secara online. Kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan, yang sungguh menunggu panggilan. Tuhan, Engkau juga berkarya. Tolong mereka supaya mereka mendapatkan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan mereka. Engkau memberkati semua yang terlibat pelayanan pagi ini, baik musik Tuhan, pelayan perjamuan suci, penerima tamu, WL Singer, semua yang terlibat pelayanan. Engkau juga memberkati kami. Juga Engkau memberkati persembahan anak-anak-Mu sebentar Tuhan, baik persembahan syukur, tantangan persepuluhan, yang mungkin mereka setia Tuhan belajar mengembalikan kepada-Mu di tengah-tengah kesulitan. Tuhan, ekonomi mereka tetap Tuhan setia melakukannya. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berhutang. Engkau sanggup melipat gandakan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Engkau halang belalang pelahap dari kehidupan mereka, sehingga berkat-Mu bukan berkurang-kurang tapi bertambah-tambah di dalam Engkau. Dan Engkau membuat mereka sukses. Ya, ekonomi yang mungkin usaha mereka yang mulai macet Tuhan, Engkau sanggup memulihkan. Yang susah sendiri Tuhan, hiburkan mereka. Terima kasih untuk lawatan-Mu bagi kami. Dan sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu dalam hidup kami. Karena itu saudara, angkat kedua tangan-Mu. Diberkatilah oleh Tuhan keluarga-Mu, diberkatilah oleh Tuhan kesehatan tubuh-Mu, diberkatilah oleh Tuhan pekerjaan-Mu, diberkatilah oleh Tuhan anak cucu-Mu. Kemanapun Engkau pergi, berkat Tuhan senantiasa menyertai Engkau. Karena itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Selamat pulang. Silakan duduk sebentar saudara. Terima kasih kepada tim musik, imam-imam yang sudah melayani. Tanpa mereka juga pelayan perjamuan suci. Terima kasih kepada keluarga Bapak Sugeng yang sudah menjadi saluran berkat untuk anggur dan hosti. Ya, selama ini kita boleh memakai dengan semuanya rapi, itu melalui keluarga Bapak Sugeng. Tuhan memberkati. Saudara, ucapan syukur mulai bulan Juni sampai bulan September ada di Warta Gereja. Jadi kalau saudara merasa, oh saya sudah kasih kok nggak ada, saudara bisa hubungi saya ya. Karena itu kalau di Pekunden melalui Sani, semua ada di dalam laporannya, kecuali saudara kasih bilang persembahan itu masuk ke kolektor ya. Terima kasih. Tuhan memberkati. Minggu depan pelayanan kita akan dilayani oleh tamu. Tuhan memberkati. Selamat pulang.